Selamat datang di cerita dunia lain, tempat di mana ketakutan hidup dan kegelapan menyapa. Seperti apa cerita kali ini? Yuk kita masuk ke ceritanya. Malam itu, Faris baru saja selesai lembur. Kantornya sudah hampir kosong. Hanya ada beberapa rekan kerja yang masih sibuk di meja mereka. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Ia menguap lelah, merapikan mejanya, lalu berjalan keluar dari gedung. Udara di luar terasa dingin. Jalanan sudah sepi. Biasanya ada angkot atau taksi yang masih beroperasi. Tapi kali ini, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Bahkan suara mesin kendaraan pun tidak terdengar. Faris menghela napas. Sial, gimana pulangnya? Pikirnya, rumahnya cukup jauh. Dan kalau naik ojek online, pasti mahal. Ia berjalan ke halte bus di ujung jalan, berharap masih ada bus terakhir yang lewat. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, sebuah bus muncul dari kejauhan. Tapi ada yang aneh, bus itu terlihat tua dan usang, dengan lampu depan yang agak redup. Catnya terkelupas di beberapa bagian, dan kaca jendelanya buram, seolah sudah lama tidak dibersihkan. Namun, yang paling membuat Faris merinding adalah nomor rutenya, 404. Faris mengernyit. Setahunya, tidak ada jalur bus dengan nomor itu di kota ini. Tapi ia butuh tumpangan. Jadi ia tetap berdiri di dekat halte, menunggu bus berhenti. Saat bus itu benar-benar berhenti di depannya, pintu depan terbuka dengan suara decitan panjang yang menusuk telinga. Di balik kemudi, seorang sopir tua duduk dengan tubuh kaku. Wajahnya hampir tertutup oleh bayangan dari topi yang dikenakannya. Namun, mata sopir itu terlihat gelap dan kosong, seakan tidak memiliki kehidupan. Faris merasa tidak nyaman, tapi saat ia hendak mundur, sopir itu berbicara. Suaranya dalam dan parau. Naik atau tidak? Faris menelan ludah. Seharusnya ia pergi saja, tapi entah kenapa, tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang memaksanya melangkah ke dalam bus. Begitu ia naik, udara dingin langsung menyambutnya, lebih dingin daripada udara di luar, seperti berada di dalam kulkas. Faris berjalan masuk dan melihat ke dalam. Ada beberapa penumpang lain, tapi mereka semua duduk diam, tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak sedikit pun. Ia memilih duduk di kursi dekat jendela, berharap bisa menikmati perjalanan sambil melihat pemandangan luar. Namun, saat ia melihat keluar jendela, yang tampak hanyalah kegelapan. Bus mulai melaju, meninggalkan halte. Faris tidak tahu bahwa ia baru saja menaiki bus yang seharusnya tidak ada. Faris duduk di bangku dekat jendela. Udara dalam bus terasa lebih dingin daripada seharusnya, membuatnya sedikit menggigil. Ia melirik ke sekeliling. Ada 5 penumpang lain di dalam bus. Semuanya duduk dengan kepala tertunduk. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Aneh. Biasanya, kalau naik bus malam, meskipun orang-orang lelah, setidaknya ada yang sibuk dengan ponsel atau mendengarkan musik lewat earphone. Tapi di sini semuanya diam, seolah sedang tertidur atau tidak bernyawa. Faris mencoba mengalihkan pikirannya. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel. Mungkin ia bisa bermain game atau mengirim pesan ke temannya. Tapi saat ia menyalakan layar, tidak ada sinyal. Bukan hanya jaringan internet yang hilang, tapi juga tidak ada nama operator yang muncul. Seolah-olah ia berada di tempat yang bahkan teknologi pun tidak bisa menjangkau. Faris mulai gelisah. Ia mengusap tengkuknya yang tiba-tiba terasa dingin. Lalu, ia menoleh ke belakang. Dan saat itulah, jantungnya hampir berhenti berdetak. Salah satu penumpang yang tadi duduk di belakangnya menghilang, bukan pindah tempat. Benar-benar menghilang. Kursi di belakangnya kosong. Padahal beberapa menit lalu, ia yakin ada seorang pria tua duduk di sana, mengenakan jaket coklat kusam. Faris menelan ludah. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin pria itu turun di halte sebelumnya?
Tapi itu tidak masuk akal. Bus belum berhenti sama sekali sejak ia naik. Bulu kuduknya meremang. Ini tidak benar. Ada sesuatu yang salah dengan bus ini. Faris melihat ke jendela, berharap menemukan tanda-tanda jalan yang familiar. Tapi yang terlihat di luar bukan jalanan kota seperti seharusnya. Bus sedang melewati jalur yang asing. Bukannya menuju rute yang biasa dilewati bus umum. Jalanan yang dilewati sekarang gelap, sepi, dan penuh pepohonan tinggi yang menutupi langit. Ini bukan jalan menuju rumahnya. Faris mencoba berdiri. Tapi entah kenapa kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya di kursi. Ia baru sadar bahwa ia mungkin tidak sedang berada di dunia yang sama lagi. Faris semakin gelisah. Bus terus melaju di jalan yang tidak ia kenali. Ia menelan ludah. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tiba-tiba, sebuah suara berbisik dari depan. Lirih, samar. Seperti suara seseorang yang berbicara dari tempat yang sangat jauh. Faris menoleh ke arah sopir. Sopir itu masih di sana. Tetap diam, tetap menatap lurus ke depan. Wajahnya tidak bergerak sedikit pun. Matanya tajam, kosong, seperti patung yang tidak bernyawa. Faris merasa ada yang aneh. Ia mendengar suara, tapi bibir sopir itu sama sekali tidak bergerak. Lalu, ia menyadari sesuatu yang membuatnya semakin merinding. Tidak ada bayangan sopir di kaca depan bus. Seharusnya, dengan lampu kabin yang menyala redup, ia bisa melihat bayangan pria itu di kaca. Tapi kaca itu hanya memantulkan kursi kosong. Sopir itu ada di sana. Tapi di saat yang sama, dia juga tidak ada. Faris semakin panik. Ia ingin turun, ingin berlari keluar dari bus ini. Tapi bus masih melaju, dan jalan di luar semakin gelap. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar. Lirih, bergetar, suara seorang wanita tua. Jangan turun sebelum sampai di ujung. Jangan lihat ke belakang saat bus berhenti. Faris menoleh cepat. Di bangku paling depan, dekat sopir, ada seorang nenek tua. Padahal, tadi ia yakin kursi itu kosong. Nenek itu menatapnya dengan wajah pucat, matanya cekung, dan bibirnya gemetar. Jangan lihat ke belakang saat bus berhenti, ulang nenek itu dengan suara serak. Lalu, sebelum Faris sempat bertanya, nenek itu menghilang. Begitu saja. Ia tidak pindah. Ia tidak turun. Ia benar-benar lenyap. Faris melihat kursi tempat nenek itu duduk. Masih ada bekas duduknya. Tapi yang lebih mengerikan, kursinya basah. Seperti ada sesuatu yang baru saja mencair di sana. Sesuatu yang dingin dan bukan manusia. Faris menatap keluar jendela. Dadanya langsung sesak. Jalanan yang tadinya kosong, kini berubah menjadi deretan makam tua. Batu-batu nisan berbaris rapi di sepanjang jalan. Sebagian besar sudah retak dan ditumbuhi lumut. Tapi yang paling mengerikan, nama-nama di nisan itu bergerak. Huruf-hurufnya berubah seolah ada sesuatu yang menulis ulang ukirannya. Faris menajamkan pandangannya. Satu nama muncul dengan jelas. Faris Maulana, 2001 sampai 2024. Ia tersentak mundur. Itu namanya. Dan tahun di sana. Tahun sekarang. Tidak mungkin. Faris berteriak sambil menarik kerah bajunya sendiri, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi. Tapi sensasi dingin yang merayap di tengkuknya terasa nyata. Tangan Faris gemetar. Ia memukul kaca jendela bus. Tok, tok, tok. Tak ada suara dari luar. Seolah dunia di balik kaca bukanlah dunia yang sama. Ia buru-buru berdiri, berusaha mencapai pintu bus. "Pak, saya mau turun sekarang," serunya ke arah sopir. Sopir itu masih diam, masih tanpa bayangan. Faris meraih pegangan pintu dan menariknya sekuat tenaga. Tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, dari kaca jendela, sesuatu mulai muncul.
Bayangan-bayangan hitam menjulang dari antara makam. Sosok-sosok samar mulai bangkit dari tanah. Mereka semua menatap Faris. Matanya kosong, wajahnya penuh luka menganga. Dan mereka tersenyum, senyuman yang tidak seharusnya ada di wajah orang mati. Faris mulai merasa ada yang tidak beres. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika ia mengalihkan pandangan ke penumpang lain. Mereka duduk diam, tetapi ada sesuatu yang aneh, terlalu diam. Tak ada yang berbicara, tak ada yang bergerak, hanya suara roda bus yang bergesekan dengan aspal. Lalu, perlahan, satu persatu mereka mulai menoleh ke arahnya. Mata mereka kosong, tak ada cahaya kehidupan di sana, hanya tatapan hampa yang mengerikan. Faris menelan ludah. Udara dalam bus terasa semakin dingin. Kamu seharusnya tidak di sini. Sebuah suara berbisik dari belakangnya. Faris membalikkan badan, tapi yang ada hanyalah seorang penumpang tua dengan wajah pucat, menatap lurus ke depan. Namun, bibirnya bergerak tanpa suara, seolah masih mengulangi bisikan tadi. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Wajah para penumpang mulai berubah. Seorang pria di pojok belakang yang tadinya tampak biasa saja, kini memiliki lubang menganga di pipinya. Dagingnya membusuk. Dan dari lubang itu, tampak sesuatu yang bergerak, mungkin larva atau sesuatu yang lebih buruk. Seorang wanita muda di dekat pintu tertawa pelan, tapi tanpa suara. Bibirnya bergerak cepat, senyumnya melebar secara tidak wajar hingga hampir mencapai telinganya. Matanya hitam pekat, mengalirkan air mata merah seperti darah. Faris menggeser tubuhnya menjauh, napasnya semakin berat. Lalu, dari barisan depan, seorang penumpang berdiri. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, dan wajahnya tidak sepenuhnya padat. Kamu harus pergi. Suara itu bergema, tapi mulut penumpang itu tidak bergerak. Faris membeku. Kaki penumpang itu melangkah mendekat, tapi bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Tubuhnya bergetar aneh, separuh transparan, seolah ia hanya separuh ada di dunia ini. Faris mundur, tapi sesuatu yang dingin menyentuh bahunya dari belakang. Ia menoleh cepat dan mendapati sepasang tangan pucat mencengkeram bahunya dari kursi belakang. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Lalu, lampu bus berkedip-kedip dan suara rem mendecit tajam di luar. Faris mencengkeram pegangan kursi, dadanya naik turun menahan napas. Sopir itu masih duduk di kursinya, menatap lurus ke depan, tapi Faris tahu dia sadar kalau dirinya sedang panik. Dengan suara gemetar, Faris mencoba tetap tenang. "Pak, ini jalur apa? Saya harus turun sekarang." Sopir itu diam beberapa detik. Lalu tiba-tiba, dia tertawa kecil. Suara tawanya serak, tidak seperti manusia biasa. Perlahan, ia menoleh ke arah Faris. Dan untuk pertama kalinya, Faris melihat wajahnya dengan jelas. Kulitnya terlalu pucat, matanya kosong, kelam, seperti lubang tanpa dasar. Ada senyum tipis di wajahnya. Senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dengan suara lirih, sopir itu berbisik, "Kamu sudah memilih naik. Kamu harus menyelesaikan perjalanan." Dek, bus melaju semakin cepat. Dari jendela, kabut tebal menutupi jalanan. Faris tidak bisa melihat apa-apa di luar, tapi suara-suara mulai terdengar. Sesuatu ada di luar. Suara langkah kaki berjalan beriringan di luar bus. Tap, tap, tap. Lalu suara lain. Ketukan. Seseorang mengetuk jendela bus dari luar. Tok, tok, tok. Faris berbalik cepat. Matanya langsung membelalak. Di luar jendela, ada tangan pucat menempel di kaca. Jari-jarinya kurus, panjang, dan mencakar kaca dengan pelan. Lalu, dengan gerakan perlahan, wajah seseorang muncul di balik jendela. Wajah tanpa mata, dengan mulut yang menganga lebar. Mulut itu bergerak
seakan sedang mengucapkan sesuatu. Faris menelan ludah, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulut makhluk itu. Sampai tiba-tiba, sopir membentak dengan suara menggelegar. "Jangan lihat mereka terlalu lama." Faris tersentak mundur. Makhluk di luar berhenti bergerak. Lalu, mulutnya menyeringai. Dan dengan satu hentakan, makhluk itu menghilang ke dalam kabut. Faris menggigil. Sopir itu kembali menatap jalanan, mengemudikan bus dengan kecepatan yang semakin tinggi. "Sudah kubilang, perjalanan ini harus diselesaikan." Bus keluar dari kabut. Faris menelan ludah. Apa yang ia lihat di luar jendela bukan kota yang ia kenal. Jalanan kosong, gedung-gedung tua menjulang, catnya mengelupas, kacanya pecah. Tidak ada manusia, tidak ada suara, tapi ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di persimpangan jalan, ia melihat papan nama jalan tua, berkarat, dan tertutup debu. Tulisannya samar, tapi Faris bisa membacanya. Jalan Kuburan Lama. Dek, Faris tersentak. Ia pernah melihat nama itu sebelumnya. Di batu nisan, bus melewati sebuah taman kecil, dan di sana ada sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah bangunan berdiri kokoh di tengah lapangan. Gedung tua, hitam legam, dengan pintu kayu yang terbuka sedikit. Dan di atasnya tertulis sesuatu dalam huruf besar. Rumah Duka 404. Faris menahan napas. 404. Nomor rute bus ini. Bus ini menuju ke rumah duka. Dari kursinya, Faris berbalik ke sopir dengan mata membelalak. "Pak, saya tidak bisa ke sini. Saya harus pulang." Sopir itu tersenyum tipis. "Kau sudah terlalu jauh, Nak. Tidak ada jalan pulang." Faris menggigil. Bus masih melaju pelan di tengah kota mati ini. Jalanan kosong. Tidak ada tanda kehidupan. Namun, saat matanya menyapu bagian dalam bus, ia melihat sesuatu yang aneh. Di kursi belakang, ada tumpukan koran tua. Lembaran-lembarannya menguning, sobek-sobek, dan tertutup debu. Tapi satu halaman terbuka dengan jelas. Judulnya membuat napas Faris terhenti. "Kecelakaan bus jalur 404, semua penumpang tewas." Dek, tangannya gemetar saat meraih koran itu. Matanya berlari cepat ke isi berita. Sebuah bus rute 404 mengalami kecelakaan tragis di tikungan tajam jalan raya malam, menewaskan seluruh penumpangnya. Sopir bus juga dinyatakan tewas di tempat. Hingga kini, bangkai bus tidak pernah ditemukan. Faris membaca lebih jauh dan jantungnya nyaris berhenti. Di bawah berita itu, ada foto-foto korban. Dan di baris paling bawah, ada fotonya sendiri. Faris Arya, 23 tahun, mahasiswa, korban kecelakaan bus 404. Tangannya gemetar. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku masih hidup. Aku naik bus ini barusan. Aku tidak bisa mati." Tapi kenapa tubuhnya mulai terasa ringan? Faris menatap tangannya. Ujung jarinya mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin. "Tidak, apa yang terjadi?" Suara berat sopir tiba-tiba terdengar. "Sekarang kau mengerti kan?" Faris membalikkan badan. Sopir itu menatapnya dalam-dalam, dengan mata kosong dan wajah yang perlahan berubah menghitam, membusuk, seperti tubuh yang telah lama terkubur. "Perjalanan ini sudah selesai untukmu." Faris terbangun dengan napas tersengal. Ia duduk di bangku halte yang dingin. Jalanan kosong, tidak ada suara kendaraan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia merogoh ponselnya, tangannya masih gemetar. Jam 11:15 malam. Hanya 15 menit sejak ia naik bus tadi. Tapi, bagaimana bisa? Faris memejamkan matanya sejenak, mencoba mengatur napas. Apakah semua itu hanya mimpi? Tidak, terlalu nyata. Ia menatap jalanan,
mencari bus tua itu. Tidak ada apa-apa, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ponselnya masih dalam genggaman. Ia menyalakan layar dan membuka aplikasi kamera, ingin memastikan wajahnya tidak memudar seperti di bus tadi. Namun, saat ia melihat kepantulan di layar, jantungnya hampir berhenti. Di balik bayangannya sendiri, ada sosok sopir bus itu. Berdiri, diam, tersenyum, dan berbisik, "Perjalananmu belum selesai." Faris berdiri terpaku di halte. Layar ponselnya masih menyala, menampilkan pantulan sosok sopir bus yang tersenyum di belakangnya. Tapi, saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus pelan. Faris menghela napas dalam-dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya. Mungkin hanya ilusi. Mungkin semua ini hanya akibat kelelahan dan stres. Mungkin bus itu tidak akan pernah kembali. Atau mungkin ia hanya diberi waktu. Waktu sebelum bus itu datang lagi. Malam itu, Faris memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Takut? Tentu saja. Tapi ia tahu satu hal, jika bus itu muncul lagi, ia tidak akan pernah naik. Apapun yang terjadi. Pernahkah kamu mengalami kejadian aneh di perjalanan malam atau mendengar kisah serupa dari orang lain? Kadang, di perjalanan larut malam, kita bisa melihat atau merasakan sesuatu yang tidak masuk akal. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang kendaraan misterius yang muncul entah dari mana? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menjadi cerita horor berikutnya. Faris berdiri di tepi jalan yang gelap. Napasnya tersengal. Bus itu telah lenyap, meninggalkan hanya jejak ban basah di aspal. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu mimpi buruk? Atau apakah ia benar-benar selamat dari sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini? Satu hal yang pasti, malam itu mengubah hidupnya selamanya. Ia takkan pernah melihat bus malam dengan cara yang sama lagi. Begitulah akhir dari kisah mencekam ini. Tapi apakah benar ini sudah berakhir? Atau ada sesuatu yang masih mengintai di luar sana, menunggu mangsa berikutnya? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar selalu update dengan kisah-kisah seram terbaru. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Kalau kalian masih berani